Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan yang kedua pada bab 1 bilangan bulat dan pecahan. Pada hari ini, materi inti kita adalah bilangan pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian pecahan, menyederhanakan pecahan, membandingkan bilangan pecahan, serta mengubah bentuk pecahan. Kita masuk ke pengertian bilangan pecahan. Pengertiannya yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A dan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, serta B tidak boleh sama dengan 0. Macam-macam bilangan pecahan, ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, serta persen dan per mil. Sebagai contoh ini bentuk pecahan biasa dulu ya, 2/3. 2 ini nanti kita sebut sebagai pembilang ya. Sedangkan 3 kita sebut nanti sebagai penyebut. Misalkan punya pizza, sepotong pizza bagi 4. Jika seseorang memakan 1, ini bagian yang dimakan ini misalnya yaitu 1/8. Artinya apa? Bagian ini satu bagian ini ya, dari jumlah totalnya 8, bisa kita tulis 1/8. Berikutnya adalah pecahan senilai, yaitu pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai dapat dicari dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita ulang, pecahan yang senilai bisa kita cari dengan mengalihkan atau membagi. Sebagai contoh, tuliskan 3 pecahan senilai dengan 4/10. Kita cari dulu 4/10. Cara yang pertama bisa dikalikan. Misalkan kita kalikan dengan 2, maka penyebutnya dikalikan dengan 2 juga. Hasilnya berapa? 4 kali 2 8, 10 kali 2 20. Yang kedua 4/10. 4 kali 3 berarti penyebutnya juga dikalikan 3. 4 kali 3 12, 10 kali 3 30. Bisa juga dengan cara dibagi. 4 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. Jadi pecahan yang senilai dengan 4/10 adalah 8/20, 12/30, dan 2/5. Berikutnya pecahan sederhana, yaitu bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Pecahan sederhana dapat dicari dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor yang sama. Caranya berarti dibagi dengan faktor persekutuan terbesarnya. Contoh, sederhanakan pecahan berikut ini. Kita cari dulu yang A. 18/21. Kita bagi dengan 3. 21-nya berarti juga dibagi dengan 3. 18 bagi 3 dapat 6. 21 bagi 3 dapat 7 ya, sama pembaginya. Nanti 25/100 bisa kita bagi dulu dengan 5, berarti yang bawah harus dibagi juga dengan 5. 25 bagi 5 dapat 5, 100 bagi 5 dapat 20. Ternyata bisa dibagi lagi
bagi dengan 5. 5 bagi 5 dapat 1, 20 bagi 5 dapat 4. Nah, ini hasil akhirnya atau pecahan sederhana. Berikutnya adalah membandingkan pecahan. Menentukan suatu pecahan lebih besar atau lebih kecil dari pecahan yang lain. Contoh, cara membandingkan pecahan yang pertama, penyebut sama langsung dibandingkan pembilangnya. Nanti kalau penyebut beda, samakan dulu. Sekarang kita kerjakan yang contoh. Ini di contoh 3/5 dan 4/5 sudah sama pembilangnya, berarti tinggal membandingkan penyebutnya atau yang atas. Jadi jawabannya 3 dan 4. Nah, 3 kurang dari 4. Nah, bagaimana jika penyebutnya beda? Contoh nomor 2, kita samakan dulu penyebutnya. 2/3, 3/4. Kita jadikan penyebut yang sama-sama bisa, yaitu 12. 3 dapat 12 dikali 4, maka 2-nya juga dikali 4, dapat 8. 4 jadi 12 dikali 3, berarti 3-nya dikali 3 dapat 9. Maka bisa kita cari karena sudah sama penyebutnya. 8 dan 9 besar 9, berarti 8 kurang dari 9/12. Berikutnya adalah mengubah bentuk pecahan. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Mari kita ikuti. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan biasa. Jika ditulis menggunakan simbol, yaitu A, B per C, di mana A adalah bilangan bulat dan B per C adalah pecahan biasa. Konsepnya yaitu A B per C sama dengan C dikali A ditambah B per C. Langsung kita ke contohnya. Yang pertama, nyatakan 11/2 dalam pecahan campuran. Yang nomor 2, nyatakan 4/2/3 dalam pecahan biasa. Kita bahas dari nomor 1 dahulu. 11/2. Maka kita bisa cari ya, ini 11 itu 2 dikali 5 ditambah 1. Ini tetap, maka hasilnya adalah A-nya 5, B-nya 1, atau cara yang kedua bisa begini, 11/2. 11 bagi 2 kira-kira dapat berapa? Dapat 5. Sisa apa pas? Sisa 1, ya 1/2. Yang nomor 2 nyatakan dalam pecahan biasa 4/2/3. Maka caranya 3 dikalikan 4 ditambah 2 per penyebutnya 3. 3 kali 4 12 ditambah 2 per 3. Hasil akhirnya 14/3. Mudah bukan? Berikutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk bilangan pecahan di mana pada bilangan terdapat tanda koma sebagai pemisah bilangan pecahan. Nah,
berarti bilangan pecah yang ditandai ada tanda koma berarti merupakan bentuk desimal. Konsepnya, jika ada A, B, maka pecahan biasanya A per 10. A, BC maka A per 100, dan A, BCD sama dengan A per 1000. Tinggal lihat ini ya, di belakang koma ada 1 berarti per 10, kalau ada 2 berarti per 100, kalau ada 3 per 1000. Lanjut kita ke contoh. Contoh yang nomor 1, nyatakan 3/4 dalam pecahan desimal. Nah, untuk memudahkan cara yang pertama, 3/4 ya, dijadikan penyebut 10, 100, 1000 ya, yang bisa memungkinkan yaitu dijadikan penyebut 100, yaitu 3 dikali 25, 4-nya juga dikali 25. 3 kali 25 75, 4 kali 25 100. Nah, ini per 100, ini ada 2, berarti jawabannya 0,75. Mudah bukan? Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dibagi dengan cara ini, Profesor. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tak bisa, ganti 0, tambah 0. 30 bagi 4 dapat 7. 7 kali 4 28, dikurangi bisa 2, tambah 0. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20, kurangi 0. Sama hasilnya. Pakai cara I1 hasilnya 0,75, pakai cara yang kedua hasilnya 0,75. Sekarang yang nomor 2, nyatakan 0,015 dalam pecahan biasa atau campuran paling sederhana. Sesuai konsep, di belakang koma tadi ada 3, maka 0,015 kita rubah ke pecahan biasa dulu, jadi 15 per 123 1000. Kalau ini sebenarnya bisa ditulis 0015, nggak usah ditulis nolnya, nggak usah, tapi 15 per 1000. Nah, sekarang selanjutnya untuk menyederhanakan kita bagi dulu dengan 5, 1000-nya juga dibagi dengan 5. 15 bagi 5 dapat 3, 1000 bagi 5 dapat 200. Maka pecahannya sederhananya 3 per 200. Mudah bukan? Lanjut. Yang terakhir adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen dengan simbolnya ini merupakan pecahan yang memiliki nilai penyebut tetap, yakni 100. Konsep cara mengubahnya ke bentuk persen atau sebaliknya nanti. Yang pertama, ubah penyebut menjadi 100 atau kalikan dengan 100%. Contoh yang pertama, nyatakan 3/4 dalam bentuk persen. Kita tulis dulu 3/4. Cara satu tadi diubah menjadi penyebut 100, kita kalikan saja dengan 25. 4 juga kalikan 25. 3 kali 25 dapat 75. 4 kali 25 dapat 100, maka ini hasilnya 75%. Cara yang kedua, 3/4 dikalikan 100%. Nah, 3 kali 100 300 per 4%. Nah, 300 bagi 4 dapat 75%. Yang nomor 2, nyatakan 25% dalam pecahan biasa atau campuran paling sederhana. 25%, persen tadi artinya per 100. Nah, kalau sudah bentuknya ini kita tinggal sederhanakan. 25 dibagi 5, 100 dibagi 5. 25 bagi 5 dapat 5, 100 bagi 5 dapat 20. Masih bisa dibagi lagi dengan 5. Dengan 5 bagi 5 1, 20 bagi 5
Terima kasih banyak, sampai jumpa.